HP 200 itu biasanya on wheel itu untuk cc yang 2000, sedangkan expander kita ini cc-nya 1600. Saya akhirnya kembali lagi ke Indonesian Rally Championship setelah 13 tahun. Rally terakhir saya itu tahun 2009 di Indonesia, tetapi International Rally Career itu terakhir di Amerika tahun 2013. Jadi kalau dibilang rally terakhir adalah tahun 2013 yang berlangsung di Amerika Serikat. Memang 2 tahun yang lalu saya sempat ikut rally di New Zealand, tapi itu lebih kepada bukan menuju karir, tapi lebih kepada waktu development dari Mitsubishi Expander yang saya pakai kali ini. Rasanya seperti apa? Rasanya menyenangkan sekali. Akhirnya kembali kepada habitat aslinya, ketemu sama teman-teman yang memang selama ini berkarir. Bahkan sebetulnya yang lebih excited lagi adalah ketemu sama teman-teman baru dengan teknologi-teknologi terkini. Dan kita akan segera datang dengan Mitsubishi Expander AP4 yang artinya ini baru pertama kali akan kita pakai di rally panjang. Tidak berkompetisi di rally bukan berarti saya tidak berkompetisi sama sekali. Beberapa tahun terakhir ini saya memfokuskan diri untuk mengikuti kejuaraan Speed Offroad Indonesia dan juga Sprint Rally Indonesia. Untuk persiapannya tentu selalu ada, saya selalu menjaga kesiapan fisik. Dari sisi mental tentu siap dan saya akan berkolaborasi bersama Red One yang juga bisa dibilang sebagai generasi barunya navigator Indonesia. Komunikasi yang kami bentuk sudah cukup baik, tinggal bagaimana implementasinya. Bahkan Red One sendiri mengikuti pelatihan co-driver, sementara kita juga siap menghadapi beberapa tim besar yang akan mengikuti kompetisi ini dengan mempersiapkan Expander Rally Team menjadi sebuah tim yang solid. Persiapan kendaraan sudah kami lakukan karena sejak kendaraan itu datang ke Indonesia sudah ada beberapa setup yang berubah dan juga hambatan terhadap ketersediaan fuel di masa lalu, yaitu di tahun lalu, itu membuat tenaga mobil kami tidak optimal. Fuel yang akan kami pergunakan sampai ke Indonesia sekitar 2 minggu yang lalu, sehingga minggu lalu kita sempat melakukan engine remapping yang dilakukan oleh mekanik dari Indonesia dan juga New Zealand. Untuk Expander ini, hari ini kita ada dyno. Tadi ada remote tuning dari New Zealand karena ada penggantian bahan bakar dari WRF. Terus kita ganti menjadi fuel untuk WRC2 dengan beda spek. Horsepower-nya itu terpaut sekitar 20 horsepower on wheel. Tadi sebelumnya 180. Sekarang jadi 200, antara 200 sampai 205 horsepower. Jadi perbedaannya cukup banyak untuk mobil kelas 1600. HP 200 itu biasanya on wheel itu untuk cc yang 2000, sedangkan Expander kita ini cc-nya 1600. Jadi tenaganya cukup berbeda gitu dengan penggantian bensin. Perubahan yang banyak yaitu pada fuel yang pasti, settingan fuel atau bahan bakar, terus ignition juga dirubah, terus cam control, intake dan exhaust, kemudian strategi busnya juga berbeda karena kita ingin meningkatkan torsi pada RPM bawah dan itu telah berhasil. Memang sebagai kendaraan yang baru akan dipakai di rally panjang, pastinya akan ada challenge, yaitu hal-hal apa aja yang tidak ditemukan di balapan dengan jarak yang pendek. Kemarin ternyata setelah mobil di atas dyno selama 2,5 jam in a row, beberapa session, masing-masing session, temperatur dari bensin itu meningkat, yang menyebabkan pompa bensin itu mati. Karena kita dynonya terlalu lama, ya kan, di statik, nggak kena udara dan lain-lain. Ini pompa bensinnya kayaknya kepanasan dia, overheat. Jadi tadi sempat kendala, sempat mati, fuel pressure-nya turun, tapi habis itu kita bongkar, mekanik kita cek,
fuel pumpnya sebenarnya hanya kepanasan aja sih. Nah, ini adalah isu baru yang setelah saya diskusikan. Kemarin saya telepon salah satu mekanik WRC yang ada di Portugal, dan dia memberikan beberapa isu, beberapa masukan, dan juga beberapa gambaran mengenai bagaimana men-setup ini supaya bisa menurunkan tingkat temperatur yang ada di tangki bensin. So basically, kebetulan rally Danau Toba ini rally yang berada di permukaan daratan tinggi. Jadi mudah-mudahan isu ini tidak terjadi. Namun kami juga mengantisipasi sebelum hal ini terjadi, kita menganalisa engine mapping dan juga temperatur yang ada di tangki supaya temperatur dari fuel itu akan tetap terjaga dan fuel pump bekerja optimal. Beneran ini kan di Danau Toba ya, di Danau Toba itu tracknya berbeda dan altitude-nya dia ketinggian dari lautnya dia lebih tinggi, otomatis perbedaan udara, terus jalannya juga berbatu, gitu. Nah, ini sih sebenarnya kaki-kaki ini berperan penting untuk rally Medan ini, gitu. Ya itu yang kita konsentrasi di kaki-kaki lah. Ya, kenapa saya pakai jaket ini? Jaket yang berbeda, warna yang berbeda dengan tahun lalu. Karena sebagai tim, kita bukan hanya memikirkan internal tim kita, tetapi Mitsubishi Expander adalah kendaraan yang bisa dinikmati oleh keluarga Indonesia, bahkan anak muda Indonesia. Sehingga pihak Mitsubishi Motors Indonesia mengadakan sayembara, yaitu livery design contest, yang diikuti oleh cukup banyak, sangat banyak justru, pilihan dari generasi muda Indonesia yang suka grafis desain. Itu sebenarnya juga kalau dari jauh kelihatan kayak batik. Sebenarnya itu logo Mitsubishi tapi dibanyakin gitu, jadi kelihatan kayak batik, ciri khas Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan dengan warna baru, semangat baru, dan juga tim yang solid, kita bisa mendapatkan prestasi terbaik di Rally Danau Toba besok. Kami berharap mobil ikonik Mitsubishi Expander EP4 ini bisa menjadi mobil yang kompetitif. Kami tahu ini bukan tahun yang mudah, kami juga sadar bahwa setelah 13 tahun kembali ke kejuaraan rally Indonesia ini akan menjadi challenge tersendiri, tapi kita optimis sekali karena persiapan tim sudah sangat maksimal, kendaraan sudah optimal. Tinggal nanti hasil survei di hari Rabu dan Kamis sebelum pertandingan akan menentukan setup kita seperti apa. Rally Medan di putaran pertama ini punya ciri khas rally yang sangat kasar karena permukaannya batu sepanjang jalan. Tetapi ini juga menjadi satu keuntungan buat kita Rally Indonesia karena jalan yang sama akan dipergunakan di Asia Pacific Rally Championship di putaran kedua. Tentunya mohon doanya, mohon supportnya. Karena dengan penampilan kendaraan yang ikonik, yang berbeda dengan yang lain, ya kita juga punya unique selling point tersendiri. Dengan semangat dan dukungan dari Anda semua, tentunya kita juga punya semangat ingin mendapatkan prestasi terbaik bagi Mitsubishi Expander Rally Team di tahun 2022. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.